Terima kasih kepada Tuan dan Nyonya yang masih setia dengan Tuan Wira Darmadi. Untuk mendukung Desiana Channel agar terus berkembang, silakan subscribe, like, komen dan share video cerita ini. Terima kasih Tuan dan Nyonya. Kebaikan Tuan dan Nyonya akan saya balas di kehidupan selanjutnya. Silahkan Tuan dan Nyonya menikmati lanjutan cerita dari sebelumnya. Bab 1136. Biantara mengernyit melihat semua informasi itu. Meskipun memang hasilnya bagus, Biantara tetap saja merasa tidak tenang. Dia memang mengerti bahwa Yasir pasti jatuh hati pada wanita ini. Kalau tidak, dia tidak mungkin melaporkan semua interaksi mereka dengan jelas kepada Biantara. Yasir, aku sangat mengerti dirimu. Meskipun kamu berhati-hati, begitu kamu jatuh cinta pada seseorang, kamu nggak akan bisa melepaskannya. Tampaknya, aku nggak bisa mengambil keputusan untuk masalah ini. Sambil berkata demikian, Biantara membalas pesan Yasir menyuruhnya untuk tetap menunggu hasilnya. Biantara sedang melakukan penyelidikan latar belakang Padmi. Jika tidak ada masalah, dia boleh saja bergabung dengan jaringan mata-mata. Biantara memutuskan untuk menyuruh Yasir menunggu karena takut pria itu akan gegabah dan menceritakan semuanya kepada Padmi. Melihat balasan dari Biantara, Yasir tentu saja sangat senang. Namun, dia tidak mengetahui bahwa Biantara sudah merasa curiga. Di Dusun Darmadi, Biantara menceritakan semuanya dengan jelas kepada Wira. Mendengar penuturannya, Wira hanya tersenyum. Yasir akhirnya menemukan cinta sejatinya. Biantara juga tersenyum mendengar perkataan Wira. Kak Wira, kita memang harus mendukung saudara kita yang telah menemukan cinta sejatinya. Tapi, identitas Yasir sangat khusus, kita harus lebih berhati-hati. Akan gawat jadinya kalau sampai terjadi sesuatu. Jadi, menurutku sebaiknya kita harus hati-hati dalam hal ini, timpal Biantara. Wira juga mengerti dengan maksud Biantara. Yasir adalah jaringan mata-mata utama, tentu saja dia tidak boleh terkena masalah. Tentu saja, Wira tidak mempermasalahkan jika jaringan informasi ini terputus, dia hanya mengkhawatirkan keselamatan para anggota. Jika Padmi benar-benar bermasalah, mereka semua juga pasti akan berada dalam bahaya. Selain itu, melihat Yasir telah mabuk cinta, suatu saat nanti Yasir pasti akan lengah terhadap Padmi. Padmi juga pasti akan mengetahui sesuatu nantinya. Tidak masalah kalau Padmi memang bukan orang jahat. Namun jika wanita itu adalah pihak musuh, situasinya akan jadi berbeda. Kelihatannya, kita harus mengujinya, pungkas Wira. Begitu ucapan itu dilontarkan, Biantara juga jadi tertegun sejenak. Menguji, bagaimana mau mengujinya? Setelah berpikir sejenak, Wira menjawab, wanita ini, lumayan hebat juga. Jadi, kalian harus menjamin keselamatan kalian sendiri saat mengujinya. Tapi, kalian punya senapan. Kalau terjadi masalah, pakai saja untuk melindungi diri. Mengenai masalah bagaimana mengujinya, sebenarnya gampang saja. Mutasikan Yasir keluar dari kerajaan Ahola, tempatkan dia di Agrel saja. Kita punya banyak anggota di sana. Kita bisa memantau Padmi dan juga Yasir. Dengan begitu, kita bisa melihat reaksinya. Kalau memang nggak masalah, mutasikan kembali Yasir ke kerajaan Ahola. Mendengar ucapan Wira, Biantara langsung mengangguk. Ide bagus. Kalau wanita ini memang mau membunuh jaringan mata-mata, dia pasti akan sangat panik. Tapi kalau memang bukan musuh, reaksinya juga nggak akan terlalu besar. Aku akan laksanakan tugas ini secara langsung. Pinta Biantara. Ya, berhati-hatilah. Sebaiknya temui mereka di tempat lain, jangan di ibu kota kerajaan Ahola. Mengerti, ujar Wira. Biantara mengangguk, lalu tersenyum. Mengerti, tentu saja aku tahu, bahkan aku nggak akan membiarkan mereka melihat wajahku. Biantara memang lebih berpengalaman dan tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, masih belum ada yang mengetahui identitasnya ini. Selain mereka, orang luar sama sekali tidak mengetahui tentang jaringan mata-mata, apalagi tahu bahwa dialah yang mendirikan jaringan ini. Hehe, baiklah kalau begitu. Wira tidak terlalu keberatan membiarkan Biantara yang menangani masalah ini. Setelah mengetahui pendapat Wira, Biantara langsung meninggalkan kerajaan Beluana dan bergegas menyusup ke kerajaan Ahola. Pada saat bersamaan, dia mengirimkan pesan kepada Yasir untuk menyuruhnya membawa Padmi sekalian. Bab 1137. Biantara mencari sebuah vihara yang sudah bobrok untuk bersembunyi. Setelah menerima pesan dari Biantara, Yasir sangat bersemangat. Padmi, ketua mau bertemu kita, ujar Yasir. Setelah mendengar perkataannya, Padmi tersentak sesaat.
Namun, dia tetap berkata sambil tersenyum. Baiklah. Yasir menutup pintu sambil tersenyum. Ayo, kita temui dia sekarang. Mendengar perkataan itu, Burma semakin gugup. Sekarang, di mana? Yasir menjawab dengan terus terang. Di sebuah vihara bobrok di luar kota. Ayo pergi, sebentar saja kok. Sambil berkata demikian, Yasir telah berjalan keluar terlebih dahulu. Meski punya firasat buruk, Burma memutuskan untuk mengikutinya. Jika terjadi sesuatu, Burma juga bisa melindungi dirinya sendiri. Tak lama kemudian, kedua orang ini tiba di vihara bobrok tersebut. Setelah melihat ke sekeliling sekilas, Yasir tertegun melihat tidak ada seorang pun di sana. "Bos, apa Anda ada di sini?" teriak Yasir. Biantara terus bersembunyi dalam kegelapan. Dia telah melihat kedatangan mereka dan juga melihat rupa Padmi. Namun, Biantara tetap bersembunyi di belakang patung dan berkata, "Yasir, aku sudah sampai. Apakah orang di sampingmu itu adalah Nona Padmi?" Melihat Biantara tidak menunjukkan diri, Yasir bisa menebak bahwa ketuanya ini pasti sedang berwaspada. Oleh karena itu, Yasir juga tidak mengatakan apapun. "Benar, bos, orang ini adalah Padmi." Sambil berkata demikian, Yasir menoleh ke arah Padmi. "Salam kepada bos," sapa Burma. "Hahaha, nggak usah sungkan. Kamu adalah wanita yang disukai Yasir, berarti kita adalah keluarga. Padmi, maafkan kami telah menyelidiki latar belakangmu. Kamu harus tahu bahwa kami ini adalah anggota jaringan mata-mata. Jadi, ada beberapa hal yang terpaksa kami lakukan. Mohon jangan keberatan," jelas Biantara. Burma langsung menjawab, "Aku mengerti, bos. Mana mungkin aku keberatan." Sebaliknya, Yasir yang buru-buru bertanya, "Bos, nggak masalah, kan?" "Tentu saja nggak masalah. Kalau ada masalah, aku pasti sudah mengutus orang untuk membunuhnya, mana mungkin aku datang sendirian," kata Biantara sambil tertawa. Mendengar ucapan Biantara, Yasir langsung bersemangat. Burma juga menghela napas lega. Selanjutnya, Biantara berkata, "Yasir, awalnya aku mau mengatakan sesuatu padamu. Tapi belakangan ini aku sibuk sekali, kebetulan kali ini ada kesempatan, aku sampaikan langsung saja sekaligus." Yasir merasa ragu-ragu mendengar perkataan itu. Biantara melanjutkan, "Apa kamu masih ingat waktu itu aku mengatakan bahwa jaringan mata-mata kita masih sedang didirikan di Agrel? Tapi di sana sangat jauh, jadi kita lumayan kesulitan." Setelah ucapan itu dilontarkan, Yasir mengangguk. "Aku tahu hal ini, bos. Maksud bos, mau mengutusku ke Agrel?" Yasir tidak berpikir berlebihan, tetapi ekspres Padmi malah berubah drastis saat mendengar hal itu. "Ke Agrel, ada apa ini? Apakah dirinya sudah ketahuan?" "Benar, kita semua sudah melihat sendiri kemampuanmu. Tuan Wira ingin menyerahkan tugas untuk mendirikan jaringan di Agrel kepadamu sepenuhnya. Kerjamu di kerajaan Ahola ini sangat bagus, biar orang lain yang meneruskannya saja. Di sana lebih butuh kamu, bagaimana menurutmu?" Bab 1138. Biantara menyampaikan maksud Wira kepada Yasir secara terus terang. Yasir juga tertegun mendengar perkataan Biantara. Sejujurnya, Yasir sendiri tidak mengerti mengapa hal ini diatur sedemikian rupa. Namun, dia juga tidak terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, saat pertama kali datang ke kerajaan Ahola, jaringan mata-mata baru saja didirikan. Dia membangun semua ini bersama Biantara bersama-sama. Semua rekan saat ini punya persahabatan yang baik satu sama lain. Namun, Yasir tentu bisa membedakan prioritas. Apalagi Biantara dan Wira selama ini memperlakukannya dengan begitu baik. Setelah dipikir-pikir, Yasir akhirnya mengangguk setuju. "Oke, aku akan ke sana," jawab Yasir. Biantara membalas, "Baiklah, itu. Dik, aku tahu kamu punya dendam dengan keluarga Juwanto, kami juga sangat berharap Yasir bisa menemanimu di sini. Tapi, kami benar-benar kekurangan orang di Agrel, jadi kami terpaksa membawamu ke sana juga. Tenang saja, begitu ada pergerakan di sini, kami akan beritahu kalian. Selain itu, kami juga sudah berencana untuk menghadapi Gibran. Keluarga Juwanto selalu berambisi besar. Tuan kami bermaksud untuk membunuh beberapa orang keluarga Juwanto untuk membuat Kumar dan Prabu kewalahan. Kalau enggak, mereka akan merasa kerajaan Ahola ini sangat damai dan berniat untuk merencanakan hal-hal lain lagi." Tentu saja, perkataan Biantara ini hanya untuk mengetes Burma. Ekspresi Burma tampak sedikit berubah. Dia sama sekali tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini.
Kejadian ini terlalu mendadak sehingga dia tidak punya persiapan sama sekali. Oleh karena itu, Burma tidak banyak berbicara. Dia hanya mengangguk sekilas, tetapi hatinya merasa sangat cemas. Kalau dia benar-benar pergi ke Agrel, bukankah semua rencana Tuan Muda akan sia-sia? Pada saat ini, Biantara kembali berkata, jangan menunda waktu lagi. Kita berangkat hari ini, aku sudah menyiapkan identitas baru untuk kalian. Usai bicara, Biantara langsung menyerahkan sebuah amplop kepada Yasir. Apa perlu buru-buru begini? Tanya Yasir yang awalnya mengira masih punya waktu beberapa hari. Yasir, sekarang bukan lagi masa kekuasaan kerajaan Nuala. Seringkali akan terjadi perubahan yang tidak sesuai rencana. Jadi, tentu saja kalian harus bergegas berangkat. Kenapa? Apa ada masalah? Tanya Belantara. Ngak masalah, sih. Yasir menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke arah Burma. Kita berangkat sekarang, iya. Burma langsung merasa frustrasi mendengar ucapan Yasir. Kalau Burma pergi begitu saja, bukankah semua yang dilakukannya selama ini hanya sia-sia? Sambil berkata demikian, dia memutuskan untuk mencari Prabu agar pria itu yang mengambil keputusan. Kak Yasir, apakah boleh bersembahyang dulu pada adikku, baru kita berangkat? Tanya Burma tiba-tiba. Yasir juga tidak menolaknya karena permintaan Burma juga sangat wajar. Baiklah, aku akan menemanimu. Burma baru saja memikirkan bagaimana cara untuk menolaknya, tapi Biantara malah menyela, biarkan dia pergi sendiri saja. Kebetulan masih ada hal lain yang ingin kubicarakan padamu. Mendengar perkataan Biantara, Yasir langsung mengangguk. Setelah itu, Burma pun pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Burma pergi, Biantara baru menampakkan diri. Bos, kenapa kamu sewaspada itu? Tanya Yasir. Bab 1139. Biantara tidak bisa berkomentar apapun, dia hanya berkata, kita berangkat saja dulu. Beritahu lokasinya pada Padma, kita tunggu dia di luar kota. Gerak-gerik Biantara ini malah membuat Yasir semakin kebingungan. Jangan berpikir berlebihan, kita memang harus senantiasa berhati-hati di kerajaan Ahola ini. Jadi, kita keluar dari kota saja dulu. Keluarga Juwanto nggak mudah dihadapi. Lagi pula, kamu adalah orang penting. Gawat kalau sampai terjadi padamu, ujar Biantara sambil membawa Yasir keluar kota. Sebelum pergi, mereka meninggalkan sepucuk surat untuk memberitahukan lokasinya pada Burma. Namun, tentu saja Biantara tidak akan menunggunya di tempat yang telah dijanjikan itu. Tak lama kemudian, Burma bergegas menuju istana. Namun dia masih tetap berwaspada, Burma tidak menunjukkan gerak-geriknya dengan jelas meskipun dia sedang terburu-buru. Hanya dalam sekejap, Burma telah tiba di ruang kerja Prabu. Melihat kehadiran Burma, Prabu tertegun sejenak, lalu bertanya, kenapa kamu kembali? Saat melihat Burma, Prabu langsung bisa menyadari perubahan ekspresi pada Burma. Tuan Muda, ketua jaringan mata-mata tiba-tiba mencari Yasir dan menyuruhnya ke kerajaan Agrel. Segala sesuatu di sini akan diambil alih oleh orang lain. Lapor Burma. Mendengar hal itu, Prabu langsung terkejut, beberapa hari lalu dia bilang mau mengajakmu bergabung di jaringan mata-mata. Kenapa jadi begini? Ekspresi Prabu sangat buruk. Kejadian yang mendadak ini benar-benar membuatnya kehabisan akal. Benar, mereka memang menyuruhku bergabung beberapa hari yang lalu. Hari ini mereka juga bilang akan membiarkanku bergabung, tapi aku diutus ke Agrel. Alasannya adalah jaringan mata-mata di sana baru didirikan, mereka menginginkan Yasir untuk memimpin di sana. Jaringan mata-mata di kerajaan Ahola ini sudah selesai didirikan, sehingga tidak butuh banyak usaha lagi di sini. Prabu mengerutkan alisnya mendengar penjelasan tersebut. Wira ini benar-benar cerdik sekali. Dia nggak yakin apakah kamu ini adalah orang baik atau jahat, makanya dia menggunakan cara seperti ini untuk mengutusmu ke Agrel. Keluarga Juwanto juga punya mata-mata di tempat itu. Lagi pula, yang terpenting sekarang bukanlah mengawasi Agrel. Kalaupun mereka mau menyerang, target pasti adalah keluarga Barus, nggak ada hubungannya dengan kita. Pinta Prabu dengan ekspresi kecut. Dia sama sekali tidak menyangka akan jadi seperti ini. Tuan Muda, aku bilang pada mereka aku sedang mengunjungi makam adikku untuk berpamitan. Aku nggak bisa berlama-lama lagi di sini. Apakah kita mau menangkap mereka, lalu menginterogasi mereka dengan paksa, atau... Prabu menghela napas berat mendengar perkataan Burma. Tentu saja dia mengerti dengan maksud ucapan Burma. Setelah berpikir keras sejenak, Prabu berkata, pergi saja. Burma tertegun mendengar perkataan Prabu.
Berma, kalau kamu ikut ke sana, asalkan nggak terjadi keganjilan apapun, mereka akan sepenuhnya percaya padamu. Mungkin beberapa hari lagi Wira akan percaya padamu juga. Setelah itu, kamu mungkin bisa mendekatinya. Tiba saat itu, kamu bahkan mungkin bisa membunuhnya. Lagi pula, aku yakin mereka nggak akan mengutusmu ke sana terlalu lama. Wira bukan orang bodoh, dia hanya ingin mengetesmu saja. Kalau Yasir memang orang yang hebat, mereka pasti nggak akan mengutusnya ke Agrel. Bagaimanapun, bukankah hal terpenting bagi mereka saat ini adalah mengawasi keluarga Juwanto? Analisis Prabu ini benar-benar pintar. Selain itu, dia juga sangat lugas dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, Prabu memerintahkan Berma untuk mengikuti Yasir ke Agrel untuk memperoleh kepercayaan Wira. Jika Berma bisa mendapatkan kepercayaan Wira, berarti Prabu telah berhasil menempatkan sebuah senjata rahasia di sisi Wira. Perlu diketahui, penjagaan Wira sangat ketat. Mereka telah berulang kali berusaha untuk menyogok orang-orang di sisi Wira, semuanya ditolak mentah-mentah. Orang yang bisa disogoknya hanyalah orang-orang kecil yang tak berguna. Bagi Prabu, Wira adalah sebuah jurang yang sangat dalam. Dia sangat kesulitan mencari tahu tentang pria itu. Bab 1140. Prabu tahu bahwa ini mungkin akan menjadi kesempatan baginya. Namun, dia juga sangat jelas bahwa keputusannya kali ini adalah sebuah taruhan. Yang harus dikorbankannya saat ini adalah seorang prajurit yang sangat hebat di sisinya. Jika Berma celaka, ini akan menjadi sebuah kerugian besar bagi Prabu. Berma sangat memahami keluarga Juwanto, dia juga mengetahui banyak sekali rahasia keluarga Juwanto. Jika Wira sampai terlibat di dalamnya, ini pasti akan menjadi mimpi buruk bagi keluarga Juwanto. Oleh karena itu, Prabu menoleh ke arah Berma. Berma, aku sangat percaya padamu. Meskipun pergi ke Agrel bukanlah keinginanmu sendiri, aku juga sebenarnya tidak ingin membiarkanmu pergi. Tapi, ini adalah satu-satunya cara bagi kita untuk mendekati Wira. Jadi aku harap kamu jangan menyia-nyiakan kepercayaanku, iya. Mendengar perkataan Prabu, Berma langsung mengangguk dan berlutut dengan hormat di lantai. Tuan muda, Anda tenang saja. Aku tidak akan mengecewakan Anda. Aku pasti akan mendapatkan kepercayaan mereka. Balas Berma. Setelah itu, Prabu hanya mengangguk seraya tersenyum. Kalau begitu, pergilah. Kemudian, Berma berjalan keluar dari ruangan tersebut dan keluar dari istana secara diam-diam. Dia langsung bergegas ke vihara bobrok sebelumnya. Hanya saja, tanpa sepengetahuannya, di sekeliling vihara ini telah ditempatkan mata-mata oleh Biantara. Tugas mereka adalah bersembunyi dengan baik, lalu memantau apakah Berma datang sendirian atau membawa orang lain. Pada saat bersamaan, Biantara dan Yasir sedang duduk di dalam gazebo di sebuah pegunungan terpencil untuk menikmati teh. Biantara terlihat sangat tenang, tetapi Yasir malah sangat gugup. Dia khawatir Berma tidak akan kembali. Sementara itu, Biantara juga mencemaskan seperti apa sebenarnya karakter Berma ini. Apakah dia akan pergi mencari orang untuk menghabisi mereka, atau dia memang memiliki dendam dengan keluarga Juwanto dan tulus mencintai Yasir? Semua masih tidak bisa dipastikan sekarang. Bahkan Biantara sendiri pun tidak yakin. Karena itulah, dia hanya bisa duduk di sini dan menunggu dengan gugup. Tiba-tiba, Biantara menerima sepucuk surat merpati. Saat membaca surat itu, Biantara mengedipkan matanya dan tersenyum tipis. Yasir, aku ada urusan lain. Aku pergi dulu, ya. Selain itu, aku harus bilang padamu. Meskipun Patmi memang nggak masalah, kamu banyak bisa memberitahunya sedikit saja. Seandainya ada rahasia yang bocor, semakin banyak dia mengetahui sesuatu, maka akan semakin bahaya pula dirinya. Bahkan, sebenarnya awalnya aku nggak mau membiarkannya bergabung di jaringan mata-mata bukan karena mencurigainya. Tapi, dia adalah seorang wanita. Meskipun kemampuan bela dirinya hebat, tetap saja dia adalah kekasihmu. Apa kamu mengerti maksudku? Tanya Biantara dengan cemas sebelum meninggalkan tempat itu. Yasir juga mengerti maksud ucapan Biantara. Bagaimanapun, mereka telah banyak melakukan hal yang tercela. Kalau sampai ketahuan, hal ini benar-benar akan menjadi bencana. Jadi, memang sebaiknya jika Patmi tidak tahu apapun. Yasir mengangguk, lalu berkata, aku mengerti, bos. Usai bicara, Biantara pun pergi meninggalkan tempat itu. Sebab, tadi dia mendapat kabar bahwa Patmi telah meninggalkan kerajaan Ahola dan sedang menuju ke tempat ini. Karena itulah, Biantara beranggapan tidak ada gunanya lagi dia terus menunggu di sini.
Setidaknya untuk saat ini, kelihatannya wanita itu tidak bermasalah. Sekitar 1 jam kemudian, Burma tiba di keberadaan Yasir. Setelah itu, mereka pun berangkat ke kerajaan Agrel. Pada saat bersamaan, Biantara juga sudah kembali ke tempat Wira dan menceritakan semua kejadiannya pada Wira. Wira hanya mengangguk, mungkin saja, orang ini memang nggak bermasalah. Tapi aku masih harus tetap mengawasinya. Biantara juga berpendapat sama dengan Wira. Bab 1141. Kak Wira, bagaimana kalau wanita ini benar-benar orang jahat? Jadi, kita tetap saja harus menyusun rencana untuk kemungkinan terburuk, usul Biantara yang tetap merasa tidak tenang. Meski dari segala aspek wanita ini terlihat tidak bermasalah, Biantara tetap saja sangat khawatir. Benar, sebagai ketua jaringan mata-mata, sudah sepatutnya kamu berpikir seperti itu. Sebelum terjadi suatu hal, kamu sudah harus menyusun rencana untuk kemungkinan terburuk. Sebab, begitu identitas kalian terbongkar, kita juga akan kehilangan arah. Selain itu, banyak hal lainnya yang juga akan ketahuan dan nyawa kalian juga akan dalam bahaya. Kalian hidup dalam kegelapan, jadi yang kalian hadapi juga kekuatan yang berasal dari kegelapan. Semua yang dilakukan oleh jaringan mata-mata adalah hal-hal yang tidak boleh diketahui orang. Tentu saja ini lebih berbahaya dan sulit daripada berperang. Mendengar penuturan Wira, Biantara hanya tersenyum. Kak Wira, bukannya ini adalah rencana untuk kemungkinan terburukmu. Kalau wanita ini memang punya niat lain, nggak apa-apa kalau hanya memberitahunya kita punya jaringan mata-mata di Agrel. Apalagi, tanpa jaringan mata-mata di sana, kita juga tidak perlu terlalu khawatir dengan pergerakan kerajaan Agrel. Selama masih ada keluarga Barus, mereka tidak akan berkutik. Hanya saja, kalau dia benar-benar tidak bermasalah, apakah kita mau terus percaya padanya? Inilah yang sedang dipikirkan Biantara saat ini. Bagaimana kalau wanita ini hanya demi ingin mendapatkan kepercayaan mereka? Kalau benar-benar demikian, berarti wanita ini sungguh menakutkan. Bahkan setelah menerima begitu banyak penghinaan dan perlakuan buruk, dia tetap saja mau melakukan hal besar. Bahkan dia ingin membahayakan nyawa Wira. Jika wanita ini adalah orang jahat, khawatirnya tujuan dia menyelinap ke jaringan mata-mata bukanlah untuk menghancurkan jaringan ini. Bisa jadi dia ingin mendapatkan kepercayaan Wira dan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Jika Patmi benar-benar mendapat kepercayaan seperti Biantara saat ini, wanita itu bisa membunuh Wira dalam jarak dekat. Oleh karena itu, Biantara harus mempertimbangkan hal ini juga. Wira yang mengerti dengan kekhawatiran Biantara, lantas berkata, kalau benar-benar begitu, musuh ini sungguh menakutkan. Tenang saja, kita masih punya banyak waktu untuk mengetesnya. Meskipun dengan kepergian Yasir dari kerajaan Ahola ini akan memengaruhi intensitas informasi kita. Setidaknya, keluarga Juwanto saat ini nggak bisa berbuat banyak. Apakah dia mau menghancurkan kerajaan Nuala ataupun keluarga Barus, itu nggak akan berpengaruh besar pada kita. Jadi, biarkan saja mereka. Wira tertawa setelah mengatakan hal itu. Inilah rencana yang sesungguhnya semua hal harus diperhitungkan dari akarnya. Apa tujuan keluarga Juwanto? Mereka hanya ingin menguasai dunia, jadi mereka hanya akan melawan kerajaan Nuala dan keluarga Barus. Akan tetapi, keluarga Barus dan kerajaan Nuala juga tentunya tidak akan bisa dihancurkan semudah itu. Selain itu, memangnya kenapa kalau keluarga Juwanto berhasil melawan kedua negara itu? Seperti yang dikatakan Wira, hal ini tidak terlalu berpengaruh bagi mereka. Mengenai masalah jaringan mata-mata, keluarga Juwanto pasti akan kesulitan mencari tahu semuanya. Pasalnya, setiap jaringan mata-mata memiliki hubungan yang sangat erat di antara atasan dan bawahannya. Satu orang bertanggung jawab mengatur dua bawahannya. Dengan kata lain, Yasir hanya akan menangani dua orang bawahannya. Sementara kedua bawahannya akan mengendalikan 4 orang. 4 orang ini akan punya bawahannya tersendiri lagi. Sementara Yasir sendiri sudah pasti tidak kenal dengan semua bawahan itu. Sama juga seperti anggota lainnya, mereka tidak akan tahu siapa atasan ataupun bawahan mereka. Bersambung. Nantikan kelanjutan cerita Tuan Wira Darmadi hanya di Desiana Channel. Terima kasih sudah menonton.